semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai kompensasi. Teman-teman udah ada yang tahu kompensasi belum sih? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Rista Adiningsih, NIM 13 2020 049. Dan aku Devi Kurniawati, NIM 13 2020 048. Oke, mulai yang pertama dulu dari pengertian kompensasi. Dalam bukunya Edwin B. Flipot tahun 2007, kompensasi adalah pemberian imbal jasa yang layak dan diberikan secara adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, jadi intinya kompensasi itu semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, terus barangnya bisa secara langsung atau barang yang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada suatu perusahaan. Yang kedua itu ada tujuan dari kompensasi menurut Milkovich dan Newman tahun 2005. Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk mencapai efisiensi perusahaan, fairness atau keterbukaan, dan untuk memenuhi aturan undang-undang yang berlaku. Yang dimaksudkan dengan efisiensi itu yang pertama, kompensasi yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kualitas kerja karyawan untuk memberikan kepuasan karyawan dan stockholders atau pemegang saham. Yang kedua, untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga ini ada asas-asas kompensasi. Yang pertama itu ada asas adil. Asas adil ini artinya kompensasi yang diberikan pada karyawan. Dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama rata jumlah bilangannya atau disamaratakan antara satu dengan yang lain. Asas adil yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian penghargaan atau hukuman bagi setiap karyawan. Yang kedua ada asas layak dan wajar. Artinya di sini besaran kompensasi yang diterima karyawan harusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Ukuran dari kata layak dan wajar ini sangatlah bersifat relatif. Selanjutnya ada sistem kompensasi yang efektif. Indikator dari sebuah sistem kompensasi yang baik adalah yang pertama, menarik tenaga-tenaga yang berkualitas baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, mempertahankan tenaga-tenaga yang berkualitas yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Yang keempat, membentuk budaya atau iklim perusahaan. Yang kelima, menunjang struktur organisasi. Dan yang keenam, dapat mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Selanjutnya masih ada lagi yang akan dilanjutkan oleh Devi. Oke, untuk selanjutnya itu komponen kompensasi. Yang pertama itu kompensasi secara finansial. Nah, di sini ada dua, yaitu kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Kompensasi finansial secara langsung itu berupa bayaran pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan bayaran tertanggung. Yang kedua itu kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi seperti asuransi, bayaran di luar jam kerja seperti cuti, dan fasilitas seperti kendaraan, rumah kantor, dan tempat parkir. Untuk kedua itu kompensasi non finansial. Itu ada dua, yaitu pekerja berupa tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lalu yang kedua itu lingkungan kerja, seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman.
Lalu selanjutnya itu jenis-jenis kompensasi. Yang pertama itu gaji atau salary dan upah atau wages. Gaji dan upah pada umumnya merupakan pemberian kompensasi secara finansial. Gaji diberikan berdasarkan tarif mingguan, bulanan, dan atau tahunan. Sedangkan untuk upah biasanya adalah pemberian kompensasi secara langsung yang diberikan berdasarkan tarif gaji per jam atau upah harian. Sehingga semakin lama kerjanya semakin besar upah yang diterima. Yang kedua itu insentif atau insentif. Insentif merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan merupakan tambahan-tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu kriteria kompensasi. Yang pertama, memadai. Dalam tingkat yang minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, pemberian kompensasi harus memadai secara manajerial dan dapat mengakomodir tuntutan serikat kerja atau buruh. 2. Adil. Pemberian kompensasi harus secara adil dan tidak pilih kasih. Adil di sini berarti setiap karyawan yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maupun kontrak yang telah disepakati. Ketiga, seimbang. Pemberian kompensasi sudah seharusnya sebuah paket imbalan yang menyeluruh dan seimbang. 4. Efektif. Pemberian kompensasi sudah seharusnya dalam takarannya dan tidak berlebihan. Yang kelima, aman. Pemberian kompensasi sewajarnya makin mesejahterakan karyawan dan juga mampu membantu karyawan memiliki rasa aman dan nyaman dalam memenuhi setiap kebutuhan pokoknya. Yang keenam, tersedia. Pemberian kompensasi yang baik sudah sewajarnya harus terus berkesinambungan dan tidak sebentar hilang. Yang ketujuh, yaitu relevan. Pemberian kompensasi kepada karyawan seharusnya juga relevan dengan pekerja yang mereka kerjakan. Berikut adalah penjelasan dari kompensasi dari saya dan juga Rista. Nah, itu dia tadi guys, kita sudah menjelaskan mengenai kompensasi. Tadi ada pengertian kompensasi, terus juga ada tujuan dari kompensasi, ada juga dari asas-asas kompensasi, terus juga ada komponen dari kompensasi, jenis-jenis kompensasi, dan kriteria dari kompensasi. Oke, mungkin itu penjelasan dari kita. Semoga bisa membantu kalian semua dan menambah